Kasus Subang, Jawa Barat benar-benar melatih logika berpikir masyarakat Indonesia. Hal ini wajar, masih banyak yang bertanya dan juga curiga, bahkan juga yang skeptis, tapi juga masih banyak yang optimis apakah Polda Jawa Barat akan sanggup berhasil mengungkap siapakah pelaku utama dalam orang yang membantu, orang yang mengetahui dalam pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang bulan Agustus nanti itu sudah akan genap 2 tahun teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah dugaan-dugaan alat bukti yang sudah menuju ke para tersangkanya. Karena apa? Kasus ini kan ngebuat kita tuh aneh adalah banyak hal yang sudah menjadi petunjuk. Tetapi kenapa? Keterangan terakhir dari Polda Jawa Barat melalui akun Twitternya mengatakan belum ada alat bukti yang kredibel atau akuntabel, jadi belum bisa menentukan satu orang tersangka. Kita tuh ngerasa geli gitu kan ya. Bagi aku pribadi, aku pun juga aneh kenapa banyak banget yang sudah merujuk ke seseorang atau beberapa orang, tetapi mereka belum percaya diri. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pada saat menuju ke persidangan, dari Polda Jawa Barat harus menentukan dulu nih tersangkanya. Setelah ada tersangka, berkasnya baru diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan akan mengecek kalau sudah lengkap semuanya, alat bukti tersangka, baru menuju ke persidangan. Tetapi kalau aku lihat dari sini, Polda Jawa Barat sepertinya tidak akan percaya diri kalau belum mendapatkan alat bukti yang berupa CCTV. Orang yang langsung menghabisi kerekam langsung itu kayaknya baru percaya diri, sepertinya seperti itu. Tetapi kan ya, buat apa dong pelatihan ke luar negeri, intelligence dan sebagainya kalau hanya mengandalkan CCTV begitu. Itu juga sangat janggal karena kan alat bukti kan ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat, tidak melulu pada CCTV. Bisa nggak sih kalau dari kejaksaan karena sudah beredar di masyarakat melihat banyak hal-hal yang merujuk ke alat bukti, bisa nggak dari kejaksaan langsung mencomot begitu, mengambil alih kasus ini? Kayaknya agak sulit ya, karena kan kalau di kasus kayak korupsi gitu di Indonesia ada beberapa yang tangkap tangannya juga adalah dari pihak kejaksaan. Nggak tahu kalau untuk kasus seperti ini, sepertinya sih tidak bisa. Oke, sekarang kita akan bahas adalah dugaan dari alat bukti yang merujuk ke beberapa saksi. Ini adalah yang sudah tersebar di media massa, karena aku mengawal kasus ini sudah hampir 2 tahun, jadi kalian bisa melihat di playlistku kenapa aku merujuk ke beberapa hal tersebut. Pertama, ada 3 saksi yang akan aku coba telisik lebih mendalam pembahasannya. Pertama adalah noda merah di baju. Sekali lagi, aku tegaskan teman-teman, kalau yang di media massa yang sudah berbicara ke TV nasional atau media online, artikel dan sebagainya, itu kan baru satu ya, yang sebenarnya noda itu yang katanya ada di balik kancing dan kayak setitik di kerah, itu kan hanya di satu saksi saja. Nah, ini sebenarnya adalah petunjuk yang sangat kuat. Karena apa? Dari noda tersebut kan bisa diketahui nih, logikanya gini teman-teman ya. Apakah noda tersebut adalah noda hasil dari langsung dari sumbernya, yakni adalah Ibu Amel dan juga Ibu Tuti, ataukah noda tersebut sebenarnya sudah sempat dibersihkan tetapi masih tersisa pada saat dicek ada. Jadi kan itu ada banyak analisa yang bisa dilakukan dan bisa menjadi petunjuk. Hal sesimpel ini saja aku yakin harusnya dari penyidik Polda Jawa Barat sudah ngerti lah. Jadi aku sangat janggal sekali kenapa hal tersebut tidak menjadi suatu petunjuk yang sangat jelas. Aku yakin sebenarnya bukan cuma dari satu saksi tersebut saja, tetapi dugaanku sangat kuat adalah ada saksi lainnya pun juga sama. Di bajunya mungkin ada noda-noda merah. Tetapi kan kalian tahu dari penyidik Polda Jabar juga kan sudah berhenti ya dalam tanda kutip memberikan keterangan yang kita nanti-nantikan gitu. Karena kan kalau di awal kasus ini muncul dari Polres itu kan begitu sangat proaktif ya dengan media. Bahkan menyebutkan kapan waktu kematiannya, terus detail-detail alat apa dugaannya yang untuk membunuh kedua korban, bahkan juga banyak dugaan-dugaan di mana ada uang berapa puluh juta tidak hilang, tetapi yang hilang hanyalah handphone dan juga laptopnya Amel. Itu kan banyak keterangan di awal sangat terbuka. Tetapi kenapa sejak mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelah kasus ini terjadi, sepertinya tertutup semua informasi. Oke, itu adalah bagian noda merah yang tidak hanya berada di satu saksi, dugaan sangat kuat. Yang kedua adalah
kalian juga masih ingat mengenai isu puntung rokok. Wah, tahun lalu pada saat aku bahas puntung rokok ini heboh ya. Aku diserang A, B, C, dan D. Tetapi kan ternyata ya memang nggak bisa dipungkiri puntung rokok itu pun juga ada profilingnya. Misalnya adalah dari lokasi kejadian. Apakah puntung rokok tersebut itu sudah berapa jam yang lalu dikonsumsi, kan akan dicocokkan dengan waktu kematiannya. Setelah itu pun juga bisa dicek DNA-nya atau juga profiling bagaimana dari sejumlah saksi kan pada saat diperiksa kepolisian, total saksi yang diperiksa dalam kasus itu lebih dari 100 orang. Ini menurut dari Humas Polda Jawa Barat. Dari saksi yang dicurigai, pastikan mereka punya profiling pada saat merokok. Coba siapa saksi yang merokok di sini? Gaya merokoknya seperti apa? Kemudian apakah kalau merokok dia benar-benar habis sampai puntungnya nggak tersisa karena aku tidak merokok jadi aku kurang begitu ngerti. Tetapi secara logika memang ada sebagian orang-orang yang aku amati, ada yang merokok tuh benar-benar sampai habis, sampai ke filternya. Ada yang masih filternya dikit, tapi tidak dihabiskan. Itu kan profiling ya, bagaimana ataupun juga ada jejak-jejak DNA lainnya dari puntung rokok tersebut. Yang kemudian adalah mengenai luka di kaki. Kalian yang mengikuti episode-episode sebelum video ini, kalian juga sudah melihat bahwa ada sejumlah mereka yang mendukung saksi tertentu bahwa saksi ini tuh lukanya terjadi di kaki gara-gara dia terjatuh di kamar mandi. Kamar mandinya itu adalah di lokasi TKP yang notabene itu adalah lokasi di mana kedua korban itu dibersihkan. Kan kalian tahu kondisi terakhir Ibu Tuti dan juga Amel itu kan tidak ditemukan jejak-jejak dari siapapun di sana karena kan dibersihkan, dimandikan, bahkan tidak ada sehelai kain pun pada saat mereka diletakkan di bagasi mobil Alphard hitam tersebut. Tetapi juga ada saksi yang mengatakan bahwa dia dijebak dalam tanda kutip oleh oknum tertentu. Dia harus membersihkan kamar mandi katanya. Kemudian saat membersihkan tersebut tiba-tiba kakinya luka karena terkena mungkin nggak tahu luka di kamar mandi seperti apa. Sebenarnya hal simpel, tidak perlu menjadi expert. Penyidik juga aku bertanya-tanya ya, dengan luka tersebut apakah bisa dianalisa luka tersebut adalah mungkin karena beneran kamar mandi, ataukah karena cakaran, ataukah karena hal yang lain. Luka di kaki itu ya kalian cek aja lah. Kalau aku ada luka cakaran sih ya, luka cakaran tuh beda banget sama luka knalpot, beda banget sama luka yang jatuh dari motor. Jadi kan tipikal seperti itu, science-nya dipakai yang seperti ini. Jadi kalau hanya rely kepada CCTV, ya buat apa kita mengadakan science, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pokoknya CCTV itu adalah segalanya, baru kita percaya diri. Itu adalah sebuah kritik yang aku sampaikan untuk Polda Jawa Barat mengenai petunjuk luka di kaki salah satu saksi ya. Itu masih dugaan. Karena ini sudah disampaikan ke media massa, bukan aku mengarang bebas, tapi kalau kalian cek di video-video sebelum aku bahas ini, itu isu-isu ini sangat heboh sekali. Kemudian juga mengenai saksi yang merubah BAP. Siapa sih hanya saksi yang merubah berita acara pemeriksaan? Ya, kalau kalian sudah mengikuti kasus ini dari episode pertama sampai sekarang, kalian sudah tahu ini mau ke arah mana begitu. Ada dugaan bahwa ada salah satu saksi yang begitu sangat pede menentukan beberapa orang, katanya dia adalah pelaku utamanya. Bahkan dia katanya keluar jam 2-3 pagi mau beli nasi goreng. Padahal itu waktunya dekat-dekat dengan waktu kematian dari Amel dan juga Ibu Tuti. Itu kan jam-jam itu mepet banget sama waktu kematian dari korban. Apakah itu sekedar kebetulan semata ataukah hanya kebohongan mengada-ada? Ini juga Polda Jawa Barat membuat aku bertanya-tanya, siapa sih di balik ini? Kesannya kok kayaknya tak tersentuh banget. Kita bisa paham masyarakat kalau seandainya ini mungkin korbannya tidak ditemukan, menghilang kemana. Ini jelas-jelas dan banyak petunjuk, tetapi kenapa kok takut sekali? Itu adalah mengenai merubah BAP ya. Terus juga mengenai digigit anjing pelacak. Ya, digigit anjing pelacak itu memang ada salah satu hal yang cukup lemah di mana dilakukan pengendusan oleh anjing tersebut kan itu di beberapa minggu ya, 3 minggu kurang lebih setelah terjadinya peristiwa. Tetapi kan ini kan bukan menjadi satu data yang primer, tapi kan juga bisa menjadi petunjuk. Dari banyak rangkaian ini aja sebenarnya itu merujuk ke satu saksi. Aku tidak mengatakan bahwa dia adalah terlibat dalam kasus ini, siapa tahu dia yang mengetahui, karena kan ada 4 peranan. Orang yang membantu, orang yang mengetahui, terus juga
dalang, pelaku utama. Jadi kan tidak mungkin hanya sekedar kebetulan yang begitu banyak. Terus juga di saksi lainnya, ini juga di media dari YouTube juga sudah banyak rekamannya. Ini rekaman adalah pada saat ada salah satu saksi yang beberapa menit ya setelah terjadinya peristiwa tersebut di tanggal 18 Agustus, ada seorang YouTuber lagi merekam, tidak bermaksud merekam dia. Kemudian terdengarlah suara saksi tersebut mengatakan bahwa mobil Alphard ini dalam bahasa daerah, bahasa Sunda dikatakan bahwa kalau tidak pakai remote, remote-nya nggak dihidupkan, kurang lebih seperti itu, ini nggak bisa dijalankan. Intinya adalah kebohongan. Ternyata mobil Alphard tersebut tidak ada remote-nya. Tujuannya kalau aku analisa kenapa saksi tersebut berbohong agar meyakinkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ya, itu adalah yang sudah tersebar ke media massa dan ada berbagai macam penjelasan. Tetapi kan ini bisa menjadi salah satu titik di mana Polda Jawa Barat masuk melalui petunjuk-petunjuk ini. Itu ngomongin masalah yang tersebar di media massa. Aku yakin masih banyak yang belum kita ketahui. Karena kan kita mengetahui ini kan dari keceplosan-keceplosan yang ada di YouTube ataupun media massa pada saat sejumlah saksi melakukan wawancaranya. Yang kita ketahui juga adalah dari penyidik mengenai tes kebohongan. Tes kebohongan ini aku yakin tidak hanya dilakukan untuk satu saksi. Ada beberapa saksi dilakukan tes kebohongan. Well, terlepas pro dan kontra, ya sudahlah, nggak masalah. Mungkin ini tidak terlalu primer, datanya sekunder. Oke, tetapi bagaimana dengan tes kejiwaan? Maksudnya, tes kejiwaan itu seperti apa? Ini juga membuat aku curiga. Kenapa? Mungkinkah dari Polda Jawa Barat tidak berani memberikan status tersangka kepada sejumlah saksi atau salah satu saksi karena mungkin jiwanya kalau dia jadikan tersangka, dia dikategorikan jiwanya itu tidak sehat. Dalam tanda kutip adalah ya bisa aja gangguan jiwa, dan itu dalam hukum pasti ada tahapannya, levelnya teman-teman. Apakah selevel sebegini sudah dalam kategori dia tidak bisa mengendalikan diri? Tapi bagi aku sih ya tes kejiwaan itu ya kayak aku juga stres, mungkin banyak kerjaan, ya jiwaku juga terganggu. Jadi tes kejiwaan itu kan ya kalau bener-bener yang gila sampai lupa ya wajar lah ya. Tapi kan kita melihat nggak mungkin deh kalau orang bener-bener yang gila seperti itu tapi bisa melakukan perencanaan yang begitu matang. Menurut aku sih itu mengada-ada. Itu ada tes kejiwaan juga loh teman-teman. Ini juga kita ketahui dari di media juga. Terus mengenai lokasi HP Amel terakhir aktif sekitar 7:30 pagi. Nah, kalau ini adalah data yang aku dapatkan dari sumber istimewaku ya, yang mengirimkan koordinat. Itu pun lokasinya sudah dikasih tahu kan bahwa itu lokasinya berada di rumah salah satu saksi juga. Apakah itu kebetulan semata dan bagaimana ceritanya kok bisa mendapatkan lokasi handphonenya Amel terakhir itu? Karena ada kiriman pesan dari operator. Jadi terekamlah di situ terakhir kali. Dan sampai sekarang handphonenya tidak ditemukan di mana lokasinya Amel, HP-nya Amel. Kemudian adalah mengenai rekening koran. Amel memiliki 2 rekening. Dan kepolisian penyidik sudah mengatakan sudah meminta surat kuasa dari keluarganya untuk melakukan pengecekan rekening koran. Terus gimana kabarnya Bapak Ibu? Sekarang tidak ada kejelasannya. Apakah cuma di print, didiamkan begitu aja? Mau 2 tahun, mau 100 tahun, atau 1000 tahun, tidak akan selesai kasus ini kalau tidak dilakukan penyidikan. Ya. Terus juga tulisan diduga ada peta yang dibuat para pelaku. Aku yakin sumber istimewaku ini, aku yakin sekali yang dia katakan sangatlah make sense karena dia mengatakan bahwa ada dugaan peta yang ditemukan yang itu menggambarkan tentang lokasi kejadian perkara. Karena masuk akal ya, karena kan diketahui ternyata para pelaku itu tidak membawa handphone di malam kejadian. Terus juga CCTV itu banyak CCTV yang mati. Hanya ada beberapa CCTV yang hidup, itu pun duganya dijadikan sebagai framing aja yang ngebantu mereka. Bagaimana mereka berkomunikasi? Nggak ada handphone. Ya, komunikasinya adalah dengan menggunakan tulisan tangan dan bahkan ada peta. Nah, garisan tulisan tangan itu juga bisa menjadi petunjuk loh. Karena aku yakin sejumlah saksi pada saat mereka dilakukan pemeriksaan, mereka juga pasti menulis sesuatu. Itu juga bisa menjadi petunjuk. Jadi kalau kalian sudah mengikuti kasus Subang ini,
banyak banget petunjuknya, tetapi kita kesel gitu ya. Polda Jawa Barat terakhir hanya memberikan sketsa tampak samping, belakang, terus juga statement bahwa belum ada alat bukti yang akuntabel. Geli bagi aku pribadi jujur teman-teman ya. Kita lihat nanti apakah Polda Jawa Barat benar-benar sanggup membuka kasus ini sebelum 2 tahun atau 1000 tahun lagi baru terbuka, ya kita lihat nanti. Silahkan kalian komentar, silahkan kalian share video ini ke manalah, ke dunia dan akhirat gitu. Mudah-mudahan bisa segera terbongkar siapakah pelaku sebenarnya. Sudah banyak banget ya petunjuknya sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook page Kodi Anjasa Semara. Sampai jumpa.